Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini dan kita melanjutkan kajian kita, yakni perjalanan menuju kehidupan hari akhir yang abadi. Kita masuk pada bab Yaumul Hisab bagian kedua. Setelah kita membahas di bulan lalu bagian pertama tentang hisab, yaitu setiap kita akan menerima hisab dan pasti akan menerima buku catatan dan dihisab. Di pertemuan ini kita akan membahas apa sih yang dihisab itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ad-Darimi dan yang lainnya dari sahabat Abu Barzah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat di padang mahsyar sampai ditanya, dihisab tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Dan ilmunya untuk apa diamalkan. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana didapatkan atau bagaimana cara mendapatkannya dan diinfakkan untuk apa? Diinfakkan kemana? Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dan tubuhmu, apa yang kamu lakukan oleh tubuhmu sampai kematianmu tiba. Sampai tubuhmu hancur di kuburan. 4 pertanyaan ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, akan dipertanyakan kepada setiap hamba. Dan sepanjang pertanyaan itu di dalam hisab belum selesai, kata Rasulullah, kedua kaki seorang hamba tidak bergeser. Dia berdiri tegak di padang mahsyar sampai selesainya hisab. Maka kita sudah bahas di pertemuan pertama betapa berat hisab itu. Sampai tidak ada yang peduli satu sama lain. Antara suami, istri, orang tua, anak, saudara, handetolan. Tidak saling tegur sapa, tidak saling bertanya. Kenapa? Menghadapi situasi yang sangat berat. Insya Allah kita akan membahasnya pada hari ini, pagi ini, tentang 4 pertanyaan di Yaumil Hisab nanti. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, kita bahas yang pertama. Apa tadi Bapak Ibu? Umurmu untuk apa kamu habiskan. Kapan umur kita akan dihisap oleh Allah? Sejak baligh sampai dicabut nyawanya. Bukan dari sejak dilahirkan. Kenapa? Karena ketika manusia dilahirkan dalam keadaan bayi, selama belum sampai baligh atau dewasa,
maka anak itu tidak tercatat amalnya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hukum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an arba'." Rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena atas 3 golongan, yakni tidak dicatat amal baik dan amal buruk, tidak dianggap dosa apabila dia melalaikan perintah Allah bagi 3 golongan. Yang pertama, anin naim hatta ya'taikidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Maka orang yang dalam keadaan tidur lalu melalaikan perintah Allah, dia tidak berdosa. Orang yang tertidur lalu meninggalkan sholat, dia tidak berdosa. Selama dia tidur bukan menyengaja untuk tidur, tapi ketiduran. Maka sampai dia bangun, dia tidak berdosa. Bagaimana ketika waktu habis, waktu sholat, lalu dia bangun sedangkan sholat sudah habis, diqodho saat dia bangun. Apakah dosa meninggalkan sholatnya? Tidak. Beda kalau orang sadar, dia tidak tertidur, lalu waktu sholat diabaikan, sampai datang waktu sholat berikutnya, dosa besar. Tapi yang ketiduran, tidak. Yang kedua, wa'anis saghir hatta yakbur. Atas anak yang masih kecil sampai dia kabir, sampai dia dewasa, sampai dia baligh. Berapa umur dewasa ditentukan oleh Rasulullah SAW? 15 tahun. Maka saat orang usianya 15 tahun itu sudah baligh, sejak usia baligh itu sampai dicabut nyawanya, umurnya akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya. Kemudian yang ketiga, siapa yang diangkat kolam tadi? Anil majnun hatta yaqil. Orang yang hilang akalnya sampai dia waras kembali akalnya. Maka selama orang itu akalnya hilang, orang-orang yang gila atau orang-orang yang sudah terlalu pikun sehingga akalnya sudah hilang, dia tidak dimintai tanggung jawab oleh Allah. Perbuatan melalaikan aturan Allah tidak dianggap dosa kalau betul-betul akalnya hilang. Sampai dia kemudian berakal kembali. Wallahualam, inilah 3 yang diangkat pena. Artinya kembali pertanyaan pertama tadi. Umurmu untuk apa kamu habiskan? Sejak usia baligh 15 tahun sampai kita dicabut nyawanya, akan ditanya umur yang kita lalui. Dari hari demi hari, dari jam demi jam, dari menit demi menit, dari detik demi detik. Semua akan ditanya oleh Allah. Untuk apa umurmu kamu habiskan? Ada orang yang menghabiskan umur hanya untuk kesenangan dunia. Hanya untuk foya-foya, untuk jalan-jalan, untuk keliling mencari kesenangan dunia. Ada pula orang keliling dunia hanya untuk mencari makanan, hanya untuk mencicipi makanan. Ada pula yang karena hobi dan seterusnya. Ada orang hobi naik gunung, waktunya dihabiskan hanya sibuk untuk naik gunung. Ada orang yang hobinya traveling, dia sibuk waktunya dihabiskan untuk traveling. Tapi ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, hari-harinya, waktunya, umurnya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah. Maka nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang hari-hari yang kita lalui. Bukankah umur kita adalah sebanyak hari yang kita lalui? Betul apa betul Ibu? Umur kita itu berarti kapan? Apa itu yang dimaksud umur kita? Usia kita. Berapa lama waktu yang kita lalui sepanjang kita hidup. Tapi tidak dihitung dari usia 0 kelahiran. Tapi dari usia baligh. Maka setiap saat waktu yang kita habiskan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktumu kamu gunakan untuk apa? Umurmu dihabiskan untuk apa? Dan pertanyaan itu tidak akan selesai ditanya sebelum seluruh umurmu dari usia baligh sampai dicabut nyawanya dijelaskan. Subhanallah. Bapak Ibu, kira-kira berat atau berat sekali? Bagi usianya yang sekarang sudah mencapai 60, berarti sekitar 45 tahun sepanjang umur kita ditanya oleh Allah. Bagi yang mungkin sekarang usianya baru 25 tahun, sekitar 15 tahun ditanya oleh, sekitar 10 tahun ditanya oleh Allah. Intinya sejak kita baligh tidak akan luput satu pun
pertanyaan yang akan dipertanyakan. Baik itu dari ucapan, baik itu dari penglihatan, baik itu dari pendengaran, baik itu dari segala perbuatan tangan, dan seterusnya. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Yang kedua, wa'an ilmihi fima fa'ala. Dan ilmumu kamu gunakan untuk apa? Bapak Ibu, kita mencari ilmu, apa tujuannya kita cari ilmu? Tentu sebagaimana doa Nabi SAW, ilman nafi', ilmu yang bisa dimanfaatkan. Berarti ilmu yang kita pelajari harus kita mengamalkan, harus kita manfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Orang beramal tanpa ilmu boleh jadi amalnya sia-sia. Berilmu tanpa amal tidak berguna ilmunya. Berarti berilmu dan beramal. Maka apa yang harus kita dahulukan? Amal dulu atau ilmu dulu? Al-ilm qabla amal. Ilmu wajib kita miliki sebelum kita beramal. Kenapa? Setiap amal kita harus dipertanggungjawabkan dengan ilmu. Maka Allah berfirman di surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-36. Surat 17, surat Al-Isra ayat ke-70, ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu pengetahuan tentangnya. Jangan Anda sholat kalau belum tahu ilmu sholat. Jangan Anda berdoa kalau nggak tahu ilmu doa. Jangan saum, jangan menjalankan perintah Allah sebelum kamu tahu ilmunya. Kalau gitu saya belum tahu ilmunya, saya nggak sholat. Tidak demikian maksudnya. Anda wajib sholat, tapi sebelum Anda sholat wajib belajar dulu ilmu tentang sholat. Anda wajib ibadah, sebelum ibadah wajib belajar dulu ilmu tentang ibadah. Karena Allah katakan jangan beramal, jangan berbuat, jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu belum tahu ilmu pengetahuan tentang itu. Kenapa? Inna sam'a, karena nanti pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu, Ibu Bapak nyari ilmu dengan apa? Pertama, sam'a, mendengar. Orang buta bisa nggak nyari ilmu Bapak Ibu? Bisa. Dengan cara apa? Mendengar. Syekh Abdullah bin Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau buta sejak lahir. Subhanallah. Tapi beliau bisa hafal Quran, hafal puluhan ribu hadis dengan apa? Mendengar. Andai orang tidak bisa mendengar, masih bisa belajar ilmu apa enggak? Dengan apa? Al-basar, penglihatan. Penglihatan, dengan melihat meskipun dia tuli, masih bisa belajar, bisa punya ilmu, karena punya mata. Kita bisa mendengar, bisa melihat, sempurna pendengaran dan penglihatan kita. Dan kita punya afidah, hati nurani. Maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh ilmu yang kita pelajari, apakah itu ilmu duniawi, apakah itu ilmu agama untuk bekal akhirat Anda atau bekal dunia Anda, dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya ilmu untuk agama saja. Orang belajar ilmu tentang dunia, menjadi profesor doktor, gelar yang begitu banyak. Dia ditanya tentang ilmunya, untuk apa? Kalau ternyata dalam ilmu duniawinya hebat, ternyata ilmu agamanya bodoh, tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada orang ilmu agamanya bagus, tapi tidak paham ilmu dunia, tetap dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Setiap ilmu yang kita amalkan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terbaik adalah kita belajar ilmu yang benar, kita belajar ilmu yang baik, kita amalkan ilmu itu untuk kebaikan. Bagaimana orang berilmu? Dia menyampaikan, dia mengajarkan, dia menyampaikan, dia perintahkan, tapi dirinya tidak beramal dengan ilmu itu. Apa yang terjadi? Di surat As-Saff, surat 61, ayat kedua dan ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tahu ilmunya tapi kamu sendiri tidak mengamalkan. Punya ilmu tidak mengamalkan, dia mengajarkan tidak mengamalkan. Apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amatlah besar kemurkaan di sisi Allah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Pandai mengatakan, punya ilmunya, menyuruh, memerintahkan tapi tidak mengerjakan. Contoh, mohon maaf, contoh sederhana. Ada orang tua nyuruh anaknya ngaji, hei ngaji sana, kamu ngaji, sholat ke masjid sana. Lah bapaknya nggak ke masjid, nggak ngaji. Nyuruh tapi tidak menjalankan. Dia punya ilmu tapi tidak beramal. Maka orang yang seperti ini tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Contoh, maaf, seorang asatid, seorang ustadz menyampaikan, wahai jamaah sekalian, saum itu ada saum sunnah, maka jalankan saum sunnah. Saum sunnah diantaranya ayamul bait, Senin Kemis. Dakwah kemana-mana nyuruh jamaah Senin Kemis dan ayamul bait. Lah ustadznya nggak saum Senin Kemis, nggak saum ayamul bait. Ini Allah marah, Allah murka. Kenapa? Jangan menuntut orang menjalankan sebelum kita sendiri yang menjalankan. Sebab tiap ilmu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti ada dua sisi di sini. Wajib seorang muslim mencari ilmu dan wajib seorang muslim mengamalkan ilmu. Maka apa hukumnya mencari ilmu? Utslubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Adapun hadis-hadis yang mengatakan utslubul ilmi walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, ini mungkar, tidak ada dalilnya sama sekali. Gak ada, itu bukan hadis, itu mungkar, tidak ada perkataan Nabi seperti itu. Ada lagi kalimat utslubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak di buayan sampai masuk ke liang kubur. Ini hadis ini pun maudhu, palsu. Bagaimana mungkin orang masih di buayan nyari ilmu? Nyari ilmu itu ketika akal sudah mulai ada, ketika sudah memayyiz. Maka hadis ini pun maudhu, palsu, tidak ada dari Nabi. Yang sahih adalah utslubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal mu'minin. Dan dalil dalam Al-Quran disebut oleh Allah di surat Al-Mujadalah, surat 58 di ayat yang ke-11. Surat Mujadalah surat 58 di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu, diperintahkan kepada kamu, berlapang-lapanglah kamu dalam hadir ke majelis. Majelis yang dimaksud majelis apa ini Bapak Ibu? Di mana letak majelis ilmu? Ini bagian dari majelis ilmu. Dan majelis ilmu seperti ini Imam An-Nawawi mengatakan apa? Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Maka Imam An-Nawawi beliau menulis sebuah kitab yang fenomenal dan kitab ini jadi rujukan untuk seluruh umat Islam di dunia. Kitab itu disebut apa? Riyadhus Shalihin. Kenapa beliau menyebutkan kitab itu disebut Riyadhus Shalihin? Di mana kumpulan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran terkait dengan seluruh sendi kehidupan. Di situ ada fikih, di situ ada akidah, di situ ada akhlak, ada muamalah. Komplit dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa Imam An-Nawawi menyebut Riyadhus Shalihin? Apa itu riyad? Apa riyad? Jamak daripada raudhah. Raudhah taman. Kalau riyad, taman-taman. Shalihin apa? Orang-orang yang saleh. Maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk di taman yang indah. Kira-kira pengen cepet-cepet atau pengen lama-lama?
Kalau duduk yang tamannya jelek, pada kering, kerontang, bau busuk, pengen lama-lama atau pengen duduk? Atau pengen cepat-cepat keluar? Maaf. Apa yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin? Beliau berharap orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu membahas kitab itu supaya mereka seakan-akan merasa berada di dalam taman-taman yang indah. Maka taman-tamannya orang soleh di mana Bapak Ibu? Ini di majelis taklim. Kalau taman-tamannya orang yang salah, yaitu taman beneran sana. Di mall-mall, di taman-taman, di tempat-tempat hiburan. Semoga inilah taman-taman surga. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Maka kata Allah tadi, jika dikatakan datanglah ke majelis, lapangkanlah. Apa yang pertama dilapangkan Bapak Ibu? 1, lapangkan niat. 2, lapangkan waktu. 3, lapangkan tenaga. 4, lapangkan sebagian harta. Kalau ini semuanya kita lapangkan, hati kita lapang, akal pikiran kita lapang, kemudian langkah kita lapang, waktu kita lapang, tenaga lapang, harta lapang. Subhanallah. Apa jaminan Allah bagi mereka? Yarfa'illahu lakum. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kamu. Ibu, bapak biasanya kalau menerima undangan taujihat orang untuk hadir ke majelis taklim, atau tuh yang disebutkan. Hadirilah majelis taklim tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Lalu taujihatnya apa di bawah? Kadang-kadang disebut di atas, kadang-kadang di bawah. Apa? Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau melapangkan dirinya menuju ke majelis ilmu untuk mencari ilmu dengan lapang tadi, lapangkan semuanya, bukan sekedar datang karena iseng, bukan datang karena saya datang kenapa? Habis ustadznya enak. Ustadz itu enggak, jangan karena ustadz, tapi karena maqala, apa yang disampaikan. Mau siapapun yang menyampaikan, sepanjang yang disampaikan itu hak, Al-Quran, Al-Hadis, kita datangi. Sepanjang itu kebenaran, mari kita datang. Lapangkan waktu kita. Jangan iseng. Kenapa? Ngaji di sana mah enak. Setiap habis ngaji, suguhannya enak-enak. Nanti dapat makanan doang. Kalau di sana ngaji, teman-teman saya enak, saya hatinya senang. Nanti sampai rumah gundah lagi. Lapangkan segalanya. Maka dengan itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Maknanya orang yang hadir ke majelis taklim, Allah berikan yarfa'illahu lakum. Syaratnya apa? Bapak Ibu, kalau sudah selesai ngaji, ilmu itu cuma dipahami, diyakini, ditaruh atau diamalkan. Tadi bagaimana pertanyaannya nanti di yaumil akhir? An ilmuhi fima fa'ala. Ilmumu kamu amalkan untuk apa? Diamalkan apa enggak? Ada orang ngaji, nyatet sampai di rumah, jiro ngaji ditaro. Dah enggak dihafal lagi, enggak diingat lagi. Enggak diamalkan lagi, jangan. Tapi amalkan. Maka perintah Allah coba, lanjutan ayat surat 58 tadi apa Bapak Ibu? Wa idza qailan syuju fangshuju. Maka apabila dikatakan untuk berdiri, terjemahnya berdiri ya Bapak Ibu? Betul? Saya ingin tanya, apa bahasa Arabnya berdiri? Qoma, akumu, yakumu, takumu. Allah gunakan kata apa di situ? Wa idza qilan qumu atau qilan syuju. Kenapa Allah tidak menggunakan qilan qumu? Dan apabila dikatakan kepada kalian yang hadir di majelis taklim, berdirilah. Bukankah berdiri itu lebih tepat dengan qoma, akumu, qiyam, mendirikan? Kenapa Allah tidak gunakan kata-kata akumu tapi ansuzu? Secara bahasa, akumu dengan ansuzu beda secara bahasa apa? Sama secara bahasa. Sama-sama artinya berdiri.
Apa yang membedakan? Saya buatkan contoh. Bapak sebagai pemimpin, ibu sebagai pemimpin, punya anak buah 20 orang. Suatu ketika ada kerja bakti membersihkan lingkungan kantor. Anak buah ibu sudah jam 9, anak buah bapak masih ada yang ngobrol, ada yang baca koran, ada yang lihat WA, ada yang macam-macam pada duduk-duduk. Sedangkan jam 9 kerja bakti sudah dimulai. Jam 9 masih duduk-duduk. Bapak ibu sebagai atasan gimana cara nyuruhnya? Cara nyuruhnya gimana? Kalau menyuruhnya begini, udah jam 9 ayo berdiri. Lalu semua anak buah bapak dan ibu yang 20 orang berdiri. Tapi saat berdiri masih pegang HP, masih ngobrol. Salah atau benar? Benar, yang salah yang nyuruh. Nyuruhnya apa tadi? Ya udah berdiri lah, bapak nyuruh berdiri. Saya suruh, sudah selesai ngaji, ayo akumu. Ya berdiri, sudah beres. Allah nyuruh bukan kumu syuzu. Jadi kalau saya nyuruh, bapak nyuruh kepada anak buah, bangkit. Waktunya jam 9, kita harus kerja bakti. Bangkit. Dia cuman berdiri, salah atau benar? Salah, karena perintahnya bangkit. Maka bangkit itu ada perintah apa di situ? Ada perintah untuk berdiri, untuk segera itulah yang Allah inginkan. Bapak ibu bangkit dari majelis taklim, dapat ilmu, hayo bangkit. Jangan cuman berdiri bubar, jangan. Tapi ilmu yang sudah didapatkan, diamalkan. Maka kalau itu dilakukan, apa kata Allah jaminannya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang-orang yang beriman di antara kamu, maka akan ditinggikan derajatnya. Siapa yang lebih tinggi derajatnya Bapak Ibu? Walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang beriman yang memiliki ilmu maka ketinggiannya akan melampaui lebih tinggi beberapa derajat. Bapak Ibu pengen sekedar beriman atau yang berilmu? Beriman dan berilmu, kedudukannya lebih tinggi derajatnya. Maka ketika Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba yang beriman, kira-kira hamba itu dikasih kedudukan tinggi, kekayaan melimpah ruah, pangkat jabatan yang banyak, atau dikasih ilmu pengetahuan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallah bi abdihi khairan." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, hamba itu akan diberikan oleh Allah kefakihan dalam agama. Yaitu apa? Hamba itu mau belajar agama dan berusaha memahami agama dari ilmu yang telah diajarkan untuk diamalkan. Maka ulama-ulama terdahulu yang ilmunya mendalam dan amalnya bagus disebut siapa? Fuqaha, para faqih, orang-orang yang ilmunya mendalam. Dan bukan cuma ilmu mendalam tapi berilmu dan mengamalkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berilmu dan mengamalkan. Maka Bapak Ibu, agar kita bisa bermanfaat ilmunya, saat kita mau belajar mencari ilmu, apa doa yang kita baca? Allahumma ilman nafi'ah, rizqan thayyibah. Itu doa yang tiap pagi dibaca Rasul, bukan cuma nyari ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmuku dan berikan aku pemahaman. Kalau nggak dimanfaatkan, ada doa yang lebih indah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau mengajarkan ilmu, menerima Al-Qur'an, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Ayyakul, beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani.
Ya Allah, berikan manfaat kepadaku dari apa-apa ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang membawa manfaat untukku, ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni. Berikan kepadaku rizki berupa ilmu yang bermanfaat untukku. Ini doanya Nabi, Ibu. Kalau cuman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Anda dapat ilmu, dapat paham, tapi belum tentu manfaat. Mana yang lebih bagus, Ibu? Tolong hafalkan doa ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita awali dengan doa, kita semangat belajar, mencari ilmu, dan ilmu sudah kita dapatkan, ilmu itu menjadi ilman nafi', ilmu yang dimanfaatkan, yang kemudian ilmu itu diamalkan dalam kebaikan. Insya Allah. Semoga dengan itu pertanyaan nanti di yaumil akhir di padang mahsyar tentang ilmu menjadi ringan. Kenapa? Karena ilmu itu kita pahami dan kita yakini, lalu ilmu itu kita amalkan. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga. Apa tadi Bapak Ibu? Wa'an malihi, hartanya. Min ainak tasabah. Dari mana hartamu kamu dapatkan? Yakni bagaimana cara mencarinya? Wa fima anfaqah. Lalu diinfakkan kemana hartamu? Jadi dari mana cara mendapatkannya, bagaimana, dari mana didapatkan, lalu diinfakkan untuk apa, digunakan untuk apa. Jadi untuk harta pertanyaannya berapa Bapak Ibu? Dua. Kenapa? Betapa banyak manusia mencari harta tidak dengan cara yang benar. Ada seorang sahabat bernama Rifa'ah ibnu Rafi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rifa'ah bin Rafi bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyi kasbil atyab. Ya Rasulullah, mata pencaharian, cara mencari nafkah yang paling thayyib, yang paling baik itu yang seperti apa? Apa jawab Rasul Ibu? Amalur rajul biyadihi wa bai'un mabrur. Cara mencari nafkah yang terbaik adalah seseorang bekerja dengan tangannya. Seseorang berusaha dengan sendirinya. Maaf, jangan nebeng, jangan minta-minta. Jangan bergantung kepada orang lain. Bergantunglah kepada Allah. Dengan cara apa? Usaha. Apapun jenis usaha Anda. Dan jika Anda berbisnis, berjual beli, bai'un mabrur. Berjual belilah dengan cara yang mabrur. Bapak Ibu biasanya dengar kata-kata mabrur kapan? Memang mabrur cuman haji. Jual beli kita harus mabrur. Salat kita harus mabrur. Saum kita harus mabrur. Apa sih artinya mabrur? Kata dasar mabrur berasal dari kata birro. Apa itu birro? Baik, kebaikan. Jadi mabrur orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi haji yang mabrur, haji yang sepulang haji selalu berbuat baik, itu mabrur. Jadi mabrurnya haji itu bukan sekedar di tanah suci. Mabrur itu bagaimana ketika sampai kembali ke tanah air. Bagaimana cara kebaikannya? Maka jual beli kita baik. Artinya apa Bapak Ibu? Carilah nafkah dengan cara yang halal dan thayyib. Zaman sekarang ada anekdot, bahkan menjadi seakan-akan sudah menjadi, wah sudah, ini prinsip. Zaman sekarang nih, nyari nafkah haram aja susah apalagi yang halal. Ada yang ngomong begitu? Lalu boleh mencari dengan cara haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Haram tidak bisa.
Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Kelak akan datang suatu zaman di kalangan manusia. La yubali. Mereka tidak peduli dalam rangka mencari rizki. Aminal halal wa aminal haram. Apakah rizki itu dicari dengan cara yang halal? Apakah rizki itu dengan cara yang haram? Gak peduli. Yang penting saya dapat. Maaf Bapak Ibu, prinsip itu sekarang nyata, jelas atau sangat jelas. Betapa banyak umat Islam riba tetap dijalankan. Apa alasannya? Habis gimana lagi kalau nggak begini nggak makan dong kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Allah sudah menjamin rizki. Tidak mungkin seorang hamba tidak diberi oleh Allah rizki. Maka kita mintanya tiap pagi. Rasulullah minta apa? Rizqan thayyiban. Sebelum minta rizqan thayyiban apa dulu? Ilman nafi'ah. Karena nggak mungkin kita nyari rizki dengan cara yang thayyib kalau tidak punya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, rizkinya baik, maka amal ibadah yang kita lakukan insya Allah amalam mutaqabbala. Amal itu akan dikabul. Maka Allah telah perintah kepada kita semua. Jangankan kita umat manusia, hambanya Allah dari umatnya para nabi. Para nabi dan rasul yang sudah dapat jaminan ampunan dan surga oleh Allah. Ketika makan, ketika minum, ketika mengkonsumsi. Kira-kira diperintah Allah yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Coba kita buka. Surat 23. Surat Al-Mu'minun ayatnya ayat yang ke-51. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, beliau membaca sebuah hadis. Riwayat Imam Muslim, sahih dari sahabat Abu Hurairah. Innallaha la yuqbalu. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan menerima. Illa bitayyib. Kecuali dari yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kulu washrabu minat thayyibin. Makanlah dan minumlah dari yang baik-baik. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Innallaha amara mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman. Kama amara mursalin. Sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Lalu beliau membaca surat ini. Surat 23 ayat 51. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul. Hai para rasul. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihat, dan berbuatlah, beramalah dengan amal-amal yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kamu lakukan. Ibu, bapak, Rasul disuruh makan yang baik-baik. Ada kata-kata halal gak di sana? Ada kata-kata halal apa gak di sana? Oke, saya ingin bertanya. Mana yang benar menurut Bapak dan Ibu? Yang halal pasti baik, yang baik pasti halal. Mana yang benar? Yang halal pasti, yang baik. Oh begitu. Oke, saya rubah sekarang. Halal, yang halal pasti baik, yang baik belum tentu halal. Atau ini yang benar, yang baik pasti halal. Yang baik sudah pasti halal, tapi yang halal belum tentu baik. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Yang ini pertama ini. Jadi halal pasti baik, yang ini baik pasti halal. Oke, saya tunjukkan lagi ayat. Setelah Rasul menyampaikan surat ini nih, surat 23 ayat 51, ketika Allah perintah Rasul makan, ada kata-kata halal apa enggak? Gimana di situ perintahnya? Kulu, makanlah minat thayyibat. Kenapa Allah menyebut kata halal? Baik, silahkan lihat. Lalu Rasul membaca surat Al-Baqarah 173. Afwan, 172 maksud saya. Al-Baqarah 172.
Coba yang dipanggil oleh Allah siapa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Disebut halal apa enggak? Disebut halal apa enggak? Makanlah yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu orang yang beriman hanya ibadah kepada Allah saja. Disebut halal bu? Tidak. Saya tekan. Bandingkan Al-Baqarah 168. Ibu bapak bandingkan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyib. Hai manusia, makanlah apa-apa yang ada di buminya Allah yang halal dan yang maaf. Kenapa Allah ketika berfirman nyuruh orang beriman, nyuruh Rasul, halal enggak disebut? Kenapa Allah nyuruh manusia digandeng halalan thayyiban? Kenapa? Banyak manusia enggak peduli halal haram. Akhirnya mau halal mau haram terserah. Tapi kalau Anda orang beriman, wajib tahu enggak mana halal mana haram? Wajib apa enggak? Maka kenapa Allah hanya perintahkan yang thayyib? Karena orang beriman harus sudah tahu mana halal mana haram. Rasul sudah pasti tahu mana halal mana haram. Sehingga Allah cuma perintah yang baik. Kalau begitu yang baik pasti halal atau yang halal pasti baik? Sekarang jawabannya benar semua. Halalan thayyibah, artinya halal belum tentu thayyib. Maaf, ibu ada yang terkena penyakit gula? Ada yang disalahin gula atau ibu? Gula disalahin. Salah apa sih gula? Gara-gara gula nih. Loh, gula salah apa? Anda yang konsumsi kok. Saat Anda terkena penyakit gula, diabetes, dan diabetes itu sudah tinggi, nasi halal apa haram? Nasi halal apa haram? Halal, jangan Anda katakan haram. Tapi penyakit gula, pagi makan nasi nambah 2 piring, siang 1 piring, malam 2 piring. Halal enggak itu nasi? Halal. Thayyib apa enggak untuk penyakit gula? Thayyib kalau cuman sedikit, kalau banyak tidak thayyib lagi. Halal. Tapi tidak thayyib untuk orang tertentu. Tapi bagi anak muda yang kerja keras 2 piring thayyib apa enggak? Kalau cuma 1 piring kurang. Tapi kita nih yang usianya sudah di atas 50, 60. Ya Allah, jangankan separuh, 1/4 piring aja kadang udah kenyang. Betul apa betul? Orang yang terkena penyakit darah tinggi, garam thayyib apa enggak? Tidak. Halal apa tidak? Jadi dikurangi enggak garamnya? Subhanallah. Saya yakin bapak-bapak yang paling cerewet ngoreksi bapak itu siapa pak? Istri itu istrinya. Biasanya yang paling peduli istri kan? Maaf, saya pun begitu bapak ibu. Alhamdulillah saya bawa istri saya tuh di belakang. Sejak tahu gula darah saya di atas 200, ya Allah istri saya cerewet banget. Biasanya kalau lagi jalan-jalan sama anak-anak, "Pak, es krim," saya suka es krim. Awas, udah begini aja, awas sama es krim. Kalau saya pulang kajian lalu cerita, tadi makanan di sana ada es doger. Papa minum ya? Iya, tuh kan, wah subhanallah. Rupanya saya sadar saking cintanya kepada suaminya. Kenapa? Karena kalau dilarang nggak seperti itu, suami biasanya suka nggak peduli. Betul Pak ya? Bapak-bapak ngangguk semua di sini, betul. Jadi Pak bersyukur jika istri Bapak masih ngatur kita Pak. Betul. Kalau tidak, subhanallah apa yang terjadi? Makan gak diatur, ini gak diatur. Halal tapi tidak thayyib. Akhirnya siapa yang sengsara nanti? Diri sendiri. Giliran sudah susah, bapak biasanya gimana? Ngeluh terus sama istrinya kan. Kasihan istrinya kan jadinya kan. Jadi maaf, sekarang sudah paham. Halal belum tentu. Tapi kalau thayyib sudah pasti. Maka Rasul mengatakan apa? Macam pencarian yang baik. Rajulun biyadihi, amal perbuatan kerja seseorang dengan tangannya.
Dan wal bai'ul mabrur wat thayyibun. Jual beli yang baik, yang mabrur, yang baik, yang thayyib. Rasul tidak mengatakan halal. Artinya setiap orang beriman wajib tahu mana halal, mana haram. Maka rizki yang haram tinggalkan, rizki yang halal ambil. Kenapa? Yang halal jelas, yang haram jelas. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, innal halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas ambil, yang haram jelas tinggalkan. Wa bainahuma mushtabihat. Di antara halal haram itu ada apa? Syubhat. Apa yang diperintah Rasul tentang syubhat? Tinggalkan. Yang meninggalkan syubhat selamat agamanya, selamat kehormatannya. Yang jatuh kepada syubhat faqad waqa'a fil haram. Dia telah menjerumuskan kepada yang haram. Yang syubhat saja harus ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka setelah Rasul membaca ayat-ayat tadi, beliau mengatakan, seorang laki-laki yutilus safar ash'asha. Dia telah banyak perjalanan yang sangat jauh, kemudian rambutnya kusut masai, rambutnya lecek, kemudian pakainya lusuh berdebu. Yamudduhu fis sama, kemudian mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Wa mat'amuhu fil haram, wa mashrabuhu fil haram, wa malbasuhu fil haram, wa dughiba bil haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram, sehingga makanan dibeli dengan duit haram, minuman dibeli dengan duit haram, pakaian dibeli dengan duit haram, tubuhnya tumbuh dewasa dengan duit yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi Bapak Ibu, salah satu tertolaknya doa karena apa? Masih mengkonsumsi yang haram. Konsumsi saya halal semua. Lihat cara nyarinya. Kalau cara nyarinya haram, meskipun yang dikonsumsi halal tetap haram. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka bukankah Allah berfirman di surat Ar-Rahman, surat 55 ayat yang ke-60. Apa kata Allah di situ? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah Allah hanya memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan? Bukankah Allah membalas kebaikan yang berasal dari kebaikan? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Gak mungkin keburukan dibalas dengan kebaikan. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, la yuqbalus salah hatta yathur, wa la yuqbalus sadaqah min ghulul. Rasul mengibaratkan orang sedekah dengan orang sholat. Kata Rasul, tidak akan diterima sholat selama dia tidak berwudu. Betul apa betul? Bapak ibu sholat duhur 4 rakaat, 20 menit, khusyuk, tumaknina, paham bacaan. Tapi enggak wudu, sah atau tidak? Diterima atau tidak? Malah bikin Sekarang ada orang sedekah, tapi dari hasil yang tidak baik. Riba, mencuri, riswah, korupsi dan yang lain tidak diterima. Ada istilah orang korupsi bersedekah, apa itu? Uang sedekah itu namanya apa? Money laundry. Apa itu money laundry? Pencucian uang. Ya Allah, duit kita yang gede-gede itu kertas apa logam? Kertas dicuci hancur apa enggak? Pantesan tuh enggak diterima tuh cuci uang. Kecuali yang dicuci logam ribuan, lecek, bersih, kotor, cuci, halal. Tapi yang paling gede ribuan. Ada ratusan ribu pakai logam. Ya gak bisa, berarti ratusan ribu 1 miliar dicuci, hancur. Maka ada orang korupsi 1 miliar. 1 miliar diamalkan semuanya Bu. Gak berguna sedikit pun. Kenapa? Karena tadi la yuqbalu sadaqah min ghulul. Tidak diterima sedekahmu jika didapatkan dari harta yang tidak halal. Berarti 2 pertanyaan itu wajib kita perhatikan.
Dari mana harta kita dapatkan, bagaimana cara nyarinya, dari mana didapatkan, lalu digunakan untuk apa, diinfakkan kemana, dua-duanya dipertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu, ada orang yang sehari-hari sibuk dengan bisnis, ada atau ada? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga Imam Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini hadis yang hasan. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil ainah, apabila kamu telah berjual beli dengan ainah. Ainah itu jual beli yang tidak halal. Apakah itu gharar, apakah itu jual beli yang mengandung riba, apakah jual beli yang ada tipu menipu, atau jual beli segala sesuatu yang tidak bersih. Maka namanya ainah, hanya mengejar keuntungan semata tanpa peduli halal haram. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kamu telah sibuk dengan buntut-buntut sapi di belakang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'an, dan kamu telah ridho dengan tanaman-tanaman. Wa taraktumul jihad, lalu kamu tinggalkan berjuang di jalan Allah, kamu tinggalkan kesungguhan dalam ibadah, kamu tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, maka tunggulah sampai maka sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kamu kehinaan. La yanzi', tidak dicabut kehinaan itu. La yanzi'uhu, tidak dicabut kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Ini kata kiasan Ibu. Maaf, zaman sekarang ada orang yang sibuk hanya dengan bisnis, jual beli, lalu ninggalin sholat. Ada atau banyak? Subhanallah. Dari pedagang eceran sampai pedagang besar. Dari yang cuma di pinggir jalan sampai bisnis di kantor-kantor. Akibat bisnis jual beli, lupa Allah. Ada? Jika itu kamu lakukan, yang pertama. Yang kedua, wa akhadhtum aznabal baqar, kamu telah ridho memegang buntut sapi atau di belakang buntut sapi. Maksudnya sibuk dengan peternakan. Coba, peternak itu kira-kira berada di mana posisinya yang paling banyak? Di belakang peternakannya atau di depannya? Yang namanya peternak, apa namanya penggembala, kalau lagi menggembala di mana? Di belakang. Orang lagi meres susu di mana? Di belakang. Maksudnya apa? Orang ini hanya sibuk dengan peternakan. Bapak Ibu, di zaman Rasul peternakan yang disibukkan peternakan apa? Unta, selain unta, kambing. Itu yang menghasilkan dagingnya, susunya, tenaganya. Sekarang peternakan apa? Ya Allah, kucing diternak, iguana diternak, jengkrik diternak, cacing diternak, semut diternak, burung diternak. Betul Pak? Ikan koi hanya dilihat indahnya diternak. Lalu saking sibuk dengan peternakan, saat dipanggil Allah kemana? Lewat. Ada atau ada? Coba Pak, ini nanti sebentar lagi Ramadan. Setelah Ramadan Idul Fitri. Nanti kemudian Zulqa'dah, begitu Zulhijjah. Zulhijjah biasanya di lapangan-lapangan, dekat-dekat masjid, di tempat-tempat ramai. Ada orang jual apa? Kambing, dan disuruh untuk apa itu? Untuk kurban, ibadah. Ibadah bukan? Si penjual kambingnya dekat masjid, dipanggil sholat apa enggak? Inna lillahi wa inna. Nyata apa enggak ini Pak? Ya Allah. Pengen cari dunia lupa akhirat. Di depan masjid ini, sabda Rasul 1400 tahun yang lalu sekarang nyata. Bahkan bukan cuman itu, peternakan-peternakan yang sia-sia. Ternak burung hanya diambil suaranya, setiap hari disiramin, dimandiin, dikerek ke atas, turunin lagi. Ya Allah, bapak-bapak yang hobi burung, isinya belum tentu dielus-elus, burungnya dielus-elus terus. Gak kalah ibu-ibu yang hobi kucing, kucing Anggoro atau Anggora. Kalau Anggoro berarti orang Jawa itu. Anggora berarti kucing dari sana. Itu kucing tidur bareng, dielus, dicium, dimandiin, dikeramas. Kucing sakit dibawa ke dokter. Suaminya sakit dicuekin, tidur gak pernah dielus. Ya Allah, ini kebangetan. Ini nyata atau nyata sih Bu? Tapi di sini gak ada insya Allah. Di sini gak ada insya Allah. Tapi itu kenyataan. Sibuk dengan binatang sampai lupa kepada aturan Allah.
Yang ketiga, raditum bizar'in. Mereka ridho dengan zar'. Apa bedanya syajarah dengan zar'? Kalau syajarah pohon-pohon besar yang sekali tanam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang meskipun gak dirawat berbuah menghasilkan. Kalau zar'in, tanam-tanaman perdu-perduan yang ditanam, dirawat hanya sekali panen mati. Apa contohnya? Palawija, cabai, padi, jagung, kacang. Itulah az-zar'in, yaitu tanam-tanaman yang menghasilkan untuk dipanen. Ada nggak di zaman Rasul orang di Taif ada pertanaman kebun-kebun anggur, kebun-kebun itu ditanam, ada apa enggak? Ada. Zaman sekarang apa yang ditanam? Coba ibu-ibu. Ini nih tanam-tanaman seperti ini nih, kira-kira menghasilkan apa enggak sih? Enggak, saya lagi enggak nyindir pemilik, bukan, anda. Saya yakin ibu enggak ngurus, paling pelayan ibu yang ngurus ya paling sekali waktu. Pernah ada dulu pohon yang namanya hanturium. Anturium atau hanturium? Oh antu. Orang Jawa bilang hantu itu antu, enggak pakai H. Berapa harga anturium ibu? Sampai puluhan bahkan ratus juta. Ya Allah, itu menghasilkan apa sih? Cuman daun. Kemarin-kemarin ada lagi gelombang cinta. Katanya gelombang cinta. Ada lagi pohon janda bolong. Ya Allah, janda bolong. Dulu anggrek-anggrek semua, melati-melati semua. Sibuk dengan itu. Bapak Ibu lihat, orang-orang yang punya apa? Yang biasa ngurus tanaman dan bisa namanya apa? Tempat-tempat yang tanaman diurus, tanam bunga-bunga diurus, apa namanya? Nursery. Orang yang sibuk di nursery, yang disibukkan kapan? Ngurusin tanaman atau ngurusin ibadah? Itu tanaman dibangi, disirami, dibuangi kotorannya, dirinya lecek terus gak pernah wudhu. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Bapak Ibu, ini nyata apa tidak? Inilah yang kata Rasul, dia telah ridho dengan tanam-tanaman. Akhirnya apa yang terjadi? Taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah timpakan kepada kamu kehinaan. Tidak dicabut kehinaan itu kecuali kembali kepada aturan agama Allah. Jadi Bapak Ibu, boleh gak kita nyari nafkah? Boleh. Boleh gak nyari rizki? Boleh. Tapi yang Allah perintah kita nyari rizki atau nyari karunia? Coba buka surat 62. Surat 62. Ayat yang ke-10. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, sudah menunaikan salatmu yang wajib sudah selesai, dah jangan terus-terusan nongkrong, dikir doa lama-lama gak usah. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Disuruh apa oleh Allah di situ? Wabtahu mir rizkillah atau wabtahu min fadlillah. Cari karunia atau cari rizki? Enggak ada cari rizki ibu, cari karunia. Kalau orang cari rizki yang penting dapat duit, materi. Tapi kalau cari karunia, dia bukan rizki semata-mata yang dicari, tapi halalan thayyibah, karunia Allah. Maka dia akan mencari rizki dengan cara yang benar. Gak mungkin dengan cara yang zalim. Karena Allah cari karunia Allah. Maka sepanjang cari karunia, Anda berdagang, jangan cuma nyari untung, cari karunia. Anda berbisnis, jangan cari untung, cari karunia. Anda berusaha apapun usahanya, cari karunia. Di dalam mencari karunia itu ada perintah. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ibu, caranya gimana Bu? Ibu lagi dagang, ngelayanin pembeli, harus zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Subhanallah, subhanallah, dikit-dikit terus. Bukan itu. Ingat Allah yang dimaksud bisa ingat bidzikr bil lisan, bisa ingat bil akal dengan akal, dan bil qalb, ingat dengan hati, iman. Caranya, lagi dagang, jangan curang ngurangin timbangan. Lagi dagang, jangan curang tentang modal.
lagi dagang, jangan curang kualitas barang. Coba Bapak Ibu di era modern sekarang, Bapak Ibu mau beli pakaian, mau beli sepatu, mau beli barang, datang ke toko atau cukup buka ini gadget. Melalui apa namanya? Online. Bapak Ibu pernah beli online atau sering? Pernah dikecewakan atau sering? Tuh cara orang nyari rizki, dia nggak nyari karunia. Kenapa? Nggak peduli. Betapa banyak pedagang online, barang yang ditampilkan dengan kualitas yang sesungguhnya jauh Ibu. Itu nyari apa namanya? Rizki atau karunia? Rizki yang Allah perintahkan, karunia. Orang nyari karunia insya Allah hartanya bersih, hartanya halal, hartanya thayyib. Sehingga nanti diamalkan menjadi bersih. Maka harta yang digunakan untuk sedekah dari harta yang bersih, gimana Bu? Yurbis sedekah. Allah akan lapangkan sedekah itu. Tapi kalau harta dari riba, yamhaqullahu riba. Allah musnahkan itu harta dari riba. Meskipun pahala amal babu seakan-akan banyak, tapi kalau dari hasil riba, hasil haram, maka tidak akan dibalas. Lihat Al-Baqarah 277. Al-Baqarah 277, 275, 276 ini terkait dengan riba. Di 277 Allah katakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan, Allah akan menghapuskan, menghanguskan seluruh dana-dana harta-harta yang dari riba. Mau disodakon berapapun, orang nyari nafkah dengan cara curang, dengan cara riba dan yang lainnya, mengandung dosa. Lalu dia bangun masjid senilai 1 triliun sekalipun. Ada gunanya enggak Bapak Ibu? Yamhaqullahu riba. Dimusnahkan itu harta riba. Meskipun dipakai untuk kebaikan. Tetapi tentang kalau sedekah yang diambil dari harta yang baik, yurbis sedekah. Allah akan suburkan harta yang berasal dari yang baik-baik. Sedekahnya dilipat gandakan. Dan Allah itu tidak suka kepada orang yang kulla kafarin asim. Orang-orang yang banyak ingkar kepada Allah dan lagi terus menerus berbuat dosa. Maka kalau ada orang nyari harta dengan cara yang baik, diinfakkan dengan cara yang baik, itu perumpamanya seperti apa? Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi ingat, hartanya dicari dengan cara halal. Maka diibaratkan seperti apa ya di situ Bu? Subhanallah. Kamathali habbah, diumpamakan seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh dari satu biji itu menjadi 7 batang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu batang berbuah 100. Jadi satu kebaikan dibalas berapa? 700, bahkan lebih. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Kenapa? Karena dari harta mencari dengan cara yang baik, digunakan untuk cara yang baik, maka hartanya subur, barokah, bertambah, berkembang. Berkembang tidak harus bertambah secara jumlah, boleh jadi jumlahnya berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Hatinya jadi tenang, hidupnya jadi mengaku, ibadahnya jadi maksimal. Kalau cari-carinya baik, digunakan untuk yang baik. Cara nyarinya kotor, digunakannya untuk kotor, itu gak ada gunanya. Nyarinya benar, digunakannya gak benar, kira-kira dapat gak Bu? Apalagi nyarinya gak benar. Contoh, ada orang nyarinya benar, lalu dia berinfak. Tapi saat berinfak biar nanti dilihat orang, biar dipuji orang, biar disanjung orang. Apa namanya? Apa yang paling ditakuti Rasul? Inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Aku paling takut kepadamu adalah syirik yang kecil. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dari Mahmud bin Labid. Aku paling takut kepada kamu yaitu sahabat. Syirik kecil, apa syirik kecil? Ria. Orang beramal dengan ria,
meskipun hartanya banyak disodakohkan, diinfakkan, tapi ria, dapat apa Bapak Ibu? Kalau tadi beramal sodakoh 1 biji, berapa pahalanya? Bahkan bisa jadi berlipat ganda. Tapi beramal sebanyak-banyaknya, tapi ria, musnah. Jadi 2 pertanyaan tadi. Hartamu dari mana kamu dapatkan, yakni bagaimana cara mencarinya, prosesnya bagaimana, lalu digunakan untuk apa, diinfakkan kemana, bagaimana cara menginfakkannya, ikhlas atau tidak, ditanya Bu. Maka kalau ria, seluruh amal kita hancur, amal yang disertai dengan maaf Ibu Bapak, di medsos banyak gak orang ria dalam beramal? Apa contohnya ria dalam beramal? Minta di subscribe. Itu udah pasti, berarti minta pujian. Berarti bukan karena Allah. Apa kata Allah? Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak pahala-pahala sodakohmu, kebaikan-kebaikanmu dengan nyebut-nyebut, ada nyakiti orang, jangan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama saja seperti orang berinfak dengan hartanya tapi ria, ingin dapat pujian manusia. Maka apa yang terjadi? Famasaluhu kamathali Sofwan. Perumpamaan orang yang riak dalam beramal itu seperti batu yang licin. Alaihi turab. Batu itu lalu dilumuri oleh tanah. Fa'asobahu wabilun. Lalu tanah itu ditimpa hujan yang sangat lebat. Apa yang terjadi? Fatarokahu solda. Hujan yang lebat itu menghancurkan seluruh tanah yang ada. Sehingga apa? Batunya licin kembali. Dapat apa? La yaktiru, tidak mendapatkan apapun. Syai'in mimma kasabu, sedikit pun dari yang diusahakan. Kenapa? Coba Ibu, batu licin itu Bapak, siapa yang diibaratkan batu licin? Orangnya. Lalu tanah yang ditempelkan di batu licin itu apanya? Amalnya, sodakohnya, kebaikannya. Lalu hujan yang lebat itu apanya? Riyaknya. Bayangkan. Ada batu licin ditempelin tanah besar, tiba-tiba hujan lebat. Kemana itu tanah? Jadi orang ria kemana amalnya? Gak dapat apa-apa. Maka Bapak Ibu hati-hati. Ingat, harta kita ditanya 2. Min aina tasabah, dari mana kamu cara dapatkannya, bagaimana prosesnya dan seterusnya. Wa fima anfaqah, lalu kamu infakkan kemana, untuk apa, ikhlas atau tidak. Berhati-hatilah. Wallahu alam. Sekarang pertanyaan keempat. Apa pertanyaan keempat Ibu? Wa an jismihi fima ablah. Tubuhmu, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu sampai hancur, yaitu sampai mati. Ibu, tubuh kita terdiri dari apa? Dari ujung rambut sampai ujung. Jadi perbuatan tubuh itu apa? Dari mulut kita, dari perbuatan tangan kita, dari penglihatan mata kita, dari pendengaran telinga kita, dari langkah kaki kita, bahkan seluruh kulit tubuh kita ditanya. Masih ingat Bapak Ibu ayat Al-Quran yang menyatakan seluruh tubuh bersaksi? Kulit bersaksi, mata bersaksi, telinga bersaksi. Masih ingat? Ada catatannya? Monggo buka. Lupa Ustadz, sebulan yang lalu. Kalau di surat Yasin ayat 65, siapa yang bersaksi itu? Tangan dan kaki. Di surat 41 Fusilat ayat 19 dan 20, siapa yang bersaksi di situ? Pendengaran, penglihatan, di ayat ke-20-nya. Kalau di ayat 19-nya kan musuh Allah digiring, sehingga ketika sampai ke dalam hadapan neraka, maka kulit mereka, yang pertama bukan kulit, apa? Pendengaran mereka, terus penglihatan mereka, terus kulit mereka, apa yang terjadi? Bersaksi. Jadi berhati-hatilah dengan anggota tubuh kita. Maaf Bapak Ibu, kalau komen di medsos pakai apa caranya? Ngetik itu pakai apa? Kalau yang masih jadul, ketikannya pakai jari tengah, jari telunjuk. Tik, 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 tik.
Kalau yang udah jago gimana? Bukan pakai jari, pakai jempol. Benar apa enggak? Saya lihat anak-anak zaman sekarang kalau nulis ngetik pakai jempol cepet banget. Bahkan satu tangan dek, 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 dek. Setiap yang kepencet dan keluar kata-kata dimintai tanggung jawab tubuh Anda. Berhati-hatilah. Langkah kaki, pandangan mata, pendengaran telinga, sampai seluruh anggota tubuh tidak akan luput dari persaksian. Maka di situ disebutkan kan Ibu ya, Bapak ya, di surat 41 ayat 20, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Semua tubuh kita akan bertanggung jawab nanti ditanya oleh Allah. Adakah kemudian anggota tubuh yang bungkam? Tidak. Semua akan bicara. Maka akhirnya gara-gara anggota tubuh kulitnya bicara, mulutnya marah. Ya, di ayat berapa itu? 20. Apa kata mulut? Wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, yaitu tubuh mereka, lima syahidtum alaina. Mengapa engkau bersaksi untuk kami? Apa jawaban tubuh? Qalu antaqanallah kama antaqa kulla syai'an wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kata kulit kita mengatakan, ya sesungguhnya aku tidak pengen bicara, tapi yang menyebabkan kami pandai bicara adalah Allah. Semoga kulit kita tidak begini, Bu. Kenapa? Sebab kalau kulit kita bicara berarti mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang mulutnya dikunci? Orang-orang yang didudul mulutnya gak pernah dijaga. Orang-orang yang perbuatan anggota tubuhnya ngawur dan mulutnya selalu mencari pembenaran. Maka mulut dikunci yang bersaksi seluruh anggota tubuh. Untuk itu berhati-hatilah. Dari sekarang hasibu anfusakum qabla antuhasibu. Hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Ini bukan hadis sekali lagi tapi perkataan. Perkataan siapa? Umar ibnu Khattab. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian tentang Yaumul Hisab. Kita akhiri sesi kedua dari Yaumul Hisab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan dengan apa Bu setelah hisab? Yaumul Mizan. Hari penimbangan amal-amal. Apa yang ditimbang? Insya Allah nanti kita akan bahas. Apakah cuma amal? Ada catatannya, bukunya, ada tubuhnya. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa diuraikan. Masih ada waktu sisa seperempat jam. Mari kita buka untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ustadz mau ada sedikit pertanyaan? Silahkan. Mengenai menyebarkan ilmu ya Pak Ustadz ya. Kan kadang-kadang kita nge-share apa yang kita dapat dari Ustadz ke grup atau ke keluarga. Hal-hal yang ada kalanya kita belum bisa mengamalkannya. Tetapi dengan ilmu tadi, dengan dapat ilmu dari share tadi, ada niatan untuk mengamalkannya. Tapi ya kita belum mengamalkan ya Pak Ustadz. Terus kita share, ya. Apakah itu termasuk baik dalam contoh? Ada di antara kalangan sahabat, grup keluarga. Kemarin pas tanggal 13, biasanya sebelum tanggal 13, 12 nge-share apa? Waktu Ayyamul Bid, lalu dalil-dalilnya. Siapa yang berpuasa Ayyamul Bid maka seperti puasa sepanjang tahun dan seterusnya bla 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 bla. Dia nge-share. Tujuannya apa? Mengajak sahabat keluarga untuk mengamalkan. Tapi saya sendiri enggak Ayyamul Bid. Bagaimana ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang betul dia belum mampu terus menerus, tapi dia berusaha semampunya. Dan dia mengeser itu dengan tujuan orang-orang lain bisa beramal. Meskipun saya belum mengamalkannya dengan sempurna. Semoga dimaafkan dan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Dengan syarat saya punya keinginan untuk mengamalkan. Ada keseriusan, ada kesungguhan. Meskipun belum mampu terus menerus.
Kadang-kadang bulan ini dapat ayamul bid, kadang-kadang cuma dapat 1, kadang-kadang cuma dapat 2, kadang-kadang bablas. Nanti bulan depan berusaha lagi. Maka jika seperti itu tujuannya ibu, bismillah. Tapi andai terselubung di dalam hati, gue nge-share tiap malam, yuk kita bangun tahajud. Yuk kita, padahal dia sendiri mungkin gak tahajud. Cuman nyuruh orang atau bahkan ria supaya orang tahu saya bangun tahajud. Ayo ayamul bid, dia sendiri gak ayamul bid. Supaya orang tahu, dia tuh rajin mengirimkan, dia puasa. Supaya orang menganggap ini tersembul ria. Kalau toh belum sampai ria, ada ujub atau sum'ah. Maka ini menjadi dosa. Apalagi cuman iseng nge-share, gak pernah dia mengamalkan. Sama ibu, orang nge-share kajian, nge-share kan bu, nih jadwalnya Ustadz A, Ustadz Fulan, kajian jam sekian, offline, online, share. Lah dirinya gak ngaji, dirinya gak pernah hadir, sama. Tapi kalau dirinya gak hadir itu bukan karena gak pengen hadir, qadarullah pas ada halangan, tapi dia ngajak orang supaya ikut ngaji. Semoga dapat kebaikan, minimal sudah menyampaikan kebaikan. Maka dalam hal ini yang dilihat oleh Allah apa bu? Nih isi hati. Maka kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, ucapan mulutmu. Allah tidak lihat harta kamu, kekayaanmu. Yang dilihat oleh Allah adalah isi hatimu, keikhlasan dalam hatimu, dan amalmu. Kalau kita berusaha untuk beramal, meskipun saat ini belum, semoga dengan kita nge-share punya beban moral. Saya nge-share, kalau saya nggak beramal berarti saya dosa. Maka bismillah ya Allah, berikan kekuatan agar aku pun mengamalkan. Demikian ibu, maka Allah akan melihat bagaimana niat dalam hati kita. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan masalah hadis. Sama Ustaz sedikit. Jadi gini Pak Ustaz, kemarin saya dengar hadis doif itu bukannya palsu Pak Ustaz. Jadi hadis itu di atas hadis palsu. Dia bisa dikerjakan karena untuk beramal aja Ustaz. Ya, betul. Tingkatan hadis itu bu, yang paling tinggi tingkatannya sahih. Matannya sahih, sanadnya sahih, sandarannya langsung mutawatir dan sampai kepada Rasul. Marfu, disampaikan, disandarkan. Yang kedua, di bawah hadis sahih ada hadis hasan, baik. Sebetulnya di zaman Rasul gak ada hasan sahih, itu gak ada. Karena semua sahabat langsung dari Rasul. Tapi hadis hasan artinya apa? Hadis itu kedudukannya tidak sebagus yang sahih tadi. Kenapa? Dari sanadnya yang jumlahnya lebih sedikit. Dari sanadnya ada sanad yang terkadang membawa yang kurang sahih. Tetapi tetap matanya bagus dan sanadnya juga bagus. Tapi tidak sebanyak yang sahih. Maka hadis itu namanya hasan. Di bawah hasan ada hadis yang namanya dhaif, lemah. Lemah itu ada beberapa sebab. Terkadang lemah itu karena tidak disambung kepada Rasul. Yaitu hadis itu adalah hadis yang terputus. Terkadang lemah itu karena sanad yang menyampaikan orang yang tidak terpercaya. Yang tidak dipakai oleh orang-orang yang biasanya sanadnya bagus. Maka hadis lemah itu ada dua kemungkinan. Satu, lemahnya itu menuju kepada hasan. Karena apa? Dari satu hadis lemah didukung hadis lemah lain, didukung hadis lemah lain, didukung hadis lemah lain. Maka hadis lemah ini karena banyak pendukungnya, maka kedudukannya menjadi hasan. Contoh, tentang mengamalkan surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Itu semua hadisnya lemah bu. Tapi hadis lemah tentang surat Al-Kahfi itu ada beberapa jalur. Sehingga sebagian ulama mengatakan kedudukan lemah ini terangkat menjadi menuju kepada hasan. Meskipun tidak hasan secara keseluruhan. Maka untuk fadhailul amal digunakan untuk keutamaan amal boleh. Ibu membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat? Boleh, gak ada masalah. Fadhailul amal, bukan ibadah.
Beda dengan urusan ibadah yang sifatnya adalah habluminallah secara langsung. Contoh, sholat tasbih. Sholat tasbih itu tidak ada jalur lain kecuali satu jalur. Hadisnya dhaif, lemah. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Abbas dapat dari bapaknya, Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib? Apanya Rasul? Pamannya. Wahai pamanku, aku berwasiat kepadamu. Satu amalan sholat, kalau anda wahai pamanku lakukan sholat ini, maka akan mulia, diampuni dosa, dijadikan keutamaan. Kalau mampu tiap hari laksanakan, tiap hari. Kalau mampu melaksanakannya sepekan sekali. Kalau mampunya sebulan sekali. Mampunya setahun sekali. Mampunya seumur hidup sekali. Sholat apa itu? Sholat tasbih, yaitu sholat 4 rakaat yang dalam tiap rakaat baca 75 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 75 1 rakaat. Jadi 4 rakaat jadi berapa? 4 ayat 300. Amalkan wahai ayahku. Hadis ini dhaif dan tidak ada pendukung yang lain. Maka kedudukannya tetap dhaif. Di mana letak dhaifnya? 1, hadis itu adalah hadis yang apa? Kalau hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain namanya mudharib. Mujib yang mudharib. Artinya apa? Bertentangan dengan hadis yang lain. Aneh. Pernahkah Rasul dalam ibadah mengatakan kalau nggak mampu tiap malam boleh seminggu sekali, nggak mampu seminggu sekali, boleh setahun sekali? Pernah begitu? Boleh seumur hidup sekali, itu wajibnya haji seumur hidup sekali. Sedangkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar, mutawatir hadisnya dan banyak jalannya, sahih kedudukannya. I'lamu, ketahuilah, innal ahabbal amal indallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah yang mana? Yang seumur hidup sekali atau yang dawam? Adwamuhu wa in qalla, yang dilakukan pelakunya rutin, dawam, tiap hari meskipun jumlahnya sedikit. Sementara ini katanya gimana tadi? Maka ulama mengatakan ini hadis dhaif yang tidak ada jalur yang lain yang menguatkan, maka dhaif tinggalkan. Tapi ada yang mengatakan meskipun dhaif untuk fadhailul amal gak apa-apa, silahkan. Mana yang lebih baik, tahajud atau sholat tasbih? Jangan pernah tinggalkan. Mana yang lebih baik, witir atau sholat tasbih? Jangan pernah tinggalkan. Ini yang hadisnya jelas. Demikian Ibu. Jadi memang ada yang berpendapat hadis dhaif untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Tapi bagi kita sepanjang itu dhaif, cari yang lebih sahih. Kalau enggak ada, jangan. Apalagi kalau ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Contoh Ibu, hadis sahih. Kalau orang tayamum, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, tepukkan tanganmu ke bumi atau tepukkan ke benda-benda yang ada sa'id, ada debu. Kemudian boleh ditiup atau boleh ditepuk, usap wajah dan usap tangan sampai pergelangan. Sahih, cukup 1 kali. Ada hadis yang hadis ini dhaif dari Abdullah bin Umar, disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini ternyata terputus, tidak sampai kepada Rasul. Maka hadis ini dhaif. Tayamum itu 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan tangan sampai siku. Hadis ini dhaif, jangan diamalkan. Kenapa? Ini urusan ibadah. Syarat sahnya sholat adalah tayamum kalau tidak ada air atau karena sakit. Maka mana yang diambil? Yang sahih atau yang dhaif? Nah, kalau sudah seperti ini jelas yang dhaif tinggalkan. Demikian Ibu, wallahu a'lam. 1 pertanyaan terakhir, saya beri kesempatan mungkin bapak-bapak. Bapak-bapak rupanya tidak ada. Ya sudah Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada orang suci haid nih, Ya. tapi dia dalam keadaan demam, Ya. nggak bisa mandi atau nggak bisa keramas lah gitu. Ya. Itu apa yang harus dilakukan ketika padahal sudah masuk harus sholat gitu. Assalamualaikum. Ibu,
Di surat 5 ayat 6. Setelah perintah Allah wudu di awal ayat, itu di tengah ayat Allah perintahkan apa? Wa man kana minkum marada aw ala safarin aw ja'a minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Apabila dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan atau kamu telah buang kotoran, buang air besar atau kamu menyentuh wanita lalu tidak dapat air, maka bagaimana? Fatayammama, bertayamum. Bagaimana caranya? Sha'idan thayyiban wamsahu wujuhakum wa aydiyakum. Usap wajahmu dan dua tanganmu sampai pergelangan. Maka orang yang dalam keadaan sakit meskipun ada air, ini menjadi rukhsah, pengecualian. Orang sakit lemah atau enggak, Bu? Lemah. Kalau kena air demam, apa yang terjadi? Lagi demam kena air. Meskipun itu air panas, Ibu. Lebih menggigil, maka lebih madarat. Jangan la darara wa la dirar. Jangan berbuat satu kerusakan kecil yang menyebabkan kerusakan besar. Jangan maksa diri wudu. Bagaimana caranya? Bersihkan semua bekas haidnya dengan apa Anda mampu bersihkan. Setelah itu tayamum. Tapi tayamum hanya menggugurkan mandi dan wudu saat itu. Salat. Setelah sholat duhur, sholat asar masih tayamum. Maghrib seger, wajib mandi. Beda kalau orang junub. Orang junub. Orang wudu hadas kecil gak dapat air. Contoh. Saya nggak dapat air, Bu, lagi hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, dan seterusnya saya batal. Lalu nggak dapat air, apa yang saya lakukan? Tayamum. Saya sholat duhur, nggak ketemu air lagi, tayamum. Saya sholat asar, nggak ketemu air lagi, tayamum. Saya sholat maghrib. Begitu isya ketemu air, saya wajib wudu. Apakah tayamum saya yang tadi batal gara-gara ada air? Tidak, tapi ibu dalam keadaan haid, kita dalam keadaan junub. Tayamum, gak ada air. Halal. Tiba-tiba pas mau waktu isya ketemu air. Boleh gak kita cuman wudu? Tidak boleh. Janabah Anda tadi belum batal. Batal sementara karena untuk sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Mandi janabah, wudu. Demikian sifatnya tayamum, Ibu. Jadi di dalam Al-Quran surat 4 ayat 28 Allah katakan, yuridullah ayyukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Jika ada manusia lagi lemah, memang manusia diciptakan lemah, lagi sakit demam itu lemah loh, Bu. Kena air menggigilnya luar biasa. Maka di saat itu Allah ngasih apa? Keringanan. Keringanan dari Allah namanya apa? Rukhsah. Maka terimalah keringanan dari rukhsah. Dari Allah yaitu rukhsah. Salah satu rukhsahnya adalah orang yang demam, tidak kuat ketemu air, tidak kuat kena air, maka tidak perlu dengan berwudu, tidak perlu mandi janabah. Saat itu cukup dengan tayamum untuk menggugurkan sholat itu. Tapi karena haid itu adalah janabah, junub, berarti nanti setelah sehat kembali ketemu air, wajib tetap mandi janabah. Demikian, wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.